Terima kasih Anda masih bersama kami. Keluhan 3 atlet peraih medali Kejurnas dan Porprov Jawa Timur mendapat tanggapan dari KONI dan Ketua DPRD Nganjuk. Dalam tanggapannya, KONI menyebut para atlet yang belum menerima bonus di ajang Kejurnas itu bukan merupakan tanggung jawab KONI Kabupaten Nganjuk. Sementara Ketua DPRD Nganjuk mengaku pemberian bonus para atlet peraih medali di ajang Porprov Jatim telah diusulkan dalam APBD Perubahan tahun 2022 ini. Polemik 3 atlet Nganjuk peraih medali pada kejuaraan angkat berat klasik Pabersi tingkat nasional di Provinsi Lampung pada tahun 2021 dan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 7 tahun 2022 yang belum mendapat bonus mendapat tanggapan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk dan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Dalam tanggapannya, KONI Nganjuk menyebut 3 atlet peraih medali pada kejuaraan angkat berat klasik Pabersi tingkat nasional di Provinsi Lampung pada tahun 2021 itu bukan merupakan kewenangan dari KONI Nganjuk, melainkan dari tingkat cabang olahraga. Sebab kewenangan KONI Nganjuk hanya multi-event seperti Porprov, PON tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Saiful Mahdi, Sekretaris KONI Kabupaten Nganjuk menjelaskan untuk mengurai polemik bonus atlet ini harus diklasifikasikan bidang mana yang menjadi kewenangan KONI Kabupaten Nganjuk dan mana yang menjadi kewenangan Disparporabut Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, bonus atlet peraih medali di ajang Kejurnas Provinsi Lampung itu bukan merupakan tanggung jawab KONI Nganjuk, melainkan dari tingkat cabang olahraga atau Disparporabut Kabupaten Nganjuk. Yang namanya kejuaraan nasional, itu kan tadi kan kategori single event. Kalau itu Kejurnas, yang memberangkatkan mesti Provinsi Jawa Timur. Kalau mendapatkan medali, yang memberikan reward ya Provinsi Jawa Timur. Gitu. Perkara mereka itu atlet Nganjuk, terus pemerintah Nganjuk memberikan sesuatu, itu kan di luar kewajiban. Kejurnas PON itu kan ranahnya Pemprov. Jadi ini misalnya angkat besi, angkat berat. Kalau dia itu mengikuti single event Kejurnas, mesti yang memberangkatkan cabang olahraga angkat besi provinsi. Nah kebetulan yang diberangkatkan atlet Nganjuk. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab cabur angkat besi provinsi. Kalau misalnya Kejurprov, berarti tanggung jawab cabur yang ada di Nganjuk untuk memberangkatkan di provinsi. Sementara itu, Tati Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk menjelaskan polemik pemberian bonus atlet ini merupakan miskomunikasi saja. Sebab di tahun 2021 lalu, struktur kepengurusan KONI Nganjuk belum terbentuk dan baru terbentuk definitif di akhir tahun 2021 lalu. Sehingga anggaran dana hibah untuk KONI Nganjuk belum terserap secara maksimal di tahun 2022 ini. Pihaknya mengaku anggaran bonus untuk para atlet peraih medali di ajang Porprov Jatim 2022 telah diusulkan dalam APBD Perubahan tahun 2022 ini melalui Disparporabut Kabupaten Nganjuk. Jika sesuai jadwal, anggaran bonus para atlet itu akan diberikan pada bulan September 2022. Sekali lagi, karena kepengurusan KONI yang belum terbentuk. Ini sebenarnya permasalahannya. Setelah itu ada anggaran 500 digunakan untuk event KONI Porprov di Jember itu dengan anggaran yang minim dan akhirnya alhamdulillah ada beberapa emas, perak dan perunggu. Nah, ini permasalahannya sebenarnya di situ. Maka dalam pembahasan PAK 2022 ini kita sudah mulai koordinasi dengan KONI dengan dinas-dinas terkait supaya itu harus tetap diakomodir. Kami sebagai Ketua Badan Anggaran di DPRD sangat menyetujui terkait dengan rencana kegiatan yang dibuat oleh KONI, termasuk reward mereka yang pernah mendapat hadiah, baik emas, perak maupun perunggu. Sebelumnya, 3 atlet Nganjuk meraih medali pada ajang Kejurnas angkat besi di Provinsi Lampung tahun 2021 dan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 tahun 2022 mengeluhkan belum menerima bonus dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain itu, para atlet juga mengeluhkan minimnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap para atlet berprestasi, mulai dari dana pembinaan hingga sarana prasarana latihan.
Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan. Nih.